bersujud dalam nama-Nya. Yesus hadir di tengah kita, menyatakan kasih-Nya dan rendahkan diri di hadapan-Nya untuk mendengar sabda-Nya. Di kekudusan-Nya selamanya memuji dan menyembah. Bersama menyembah di hadirat-Nya, memuliakan nama-Nya, berdoa bersyukur padanya atas kasih karunia-Nya, dan rendahkan diri di hadapan-Nya untuk mendengar sabda-Nya. Dalam hadirat-Nya selamanya memuji dan menyembah. Mari kita menyembah Tuhan, bersujud dalam nama-Nya. Yesus hadir di tengah kita, menyatakan kasih-Nya dan rendahkan diri di hadapan-Nya untuk mendengar sabda-Nya. Di kekudusan-Nya selamanya memuji dan menyembah. Dalam hadirat-Nya selamanya memuji dan Beshem Ha'af, Vehaben, Veruah Kodes, Ha Elohim Echad, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shema, mendengar dalam hening. Shomea Basheket. Kita membaca Pengkhotbah 4 ayat 17. Shmor Raklecha Ka'asher Telek El Beit Ha-Elohim. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Vekarov lishmoa mitet hakeslim savak. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Keinam yudeim la'ashot ra. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Dari Pengkhotbah 4 ayat 17 ini mengajarkan kepada kita menghampiri Allah untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban. Atau aplikasinya hari ini, menyumbangkan dana atau tenaga untuk pelayanan, lalu Anda bermegah di situ, nggak lebih baik daripada mendengarkan suara Allah. Apa yang Anda lakukan ketika Anda mendengar? Ketika Anda mendengar, mulut Anda diam. Anda memfokuskan pada indera telinga Anda untuk mendengar dan berdiam diri.
Itulah Shema. Shema yang artinya mendengar memiliki lawan kata yaitu memperdengarkan. Filsafat dalam pendidikan Yahudi berdasarkan dengan kalimat syahadat, yaitu sekaligus menjadi hukum utama Israel, halakah, yang diambil dari Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah, hai Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Shema Israel. Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Kata Ibrani Shema secara harfiah artinya mendengar, yaitu mendengar dengan cara menyimak baik-baik, kemudian merespon. Dalam beberapa konteks, Shema mengandung makna taat atau ketaatan sebagai respon dari mendengar. Shema juga bermakna sikap yang tunduk kepada wewenang, menjalankan apa yang diperintahkan, mematuhi apa yang dituntut, dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang. Semuanya ini merupakan respon dari mendengar. Dan bukan hanya mendengar dan respon, Shema juga dilanjutkan dengan bertanggung jawab. Kata Ibrani tidak memiliki kata khusus untuk suatu makna ketaatan atau kepatuhan. Sebab kata Shema, menyimak, dengar, mendengarkan, dari situ timbul tindakan respon. Kelanjutan dari respon ini adalah tanggung jawab. Jadi Shema mencakup makna mendengar, merespon, memperhatikan, dan dari situ timbul tanggung jawab. Kata Shema makna dasarnya mendengar yang sesungguhnya bermakna sangat luas, lebih dari sekedar mendengar. Meski demikian, kata Shema hampir tidak mungkin untuk diterjemahkan ke dalam bahasa lain, walau ke dalam bahasa Inggris sekalipun. Meski King James, NIV, ESV dianggap oleh sebagian orang menerjemahkan ayat lebih baik daripada LAI, namun bahasa Inggris termasuk bahasa Indonesia tidak akan dapat menjelaskan makna Shema sebagaimana dipahami dalam filsafat Yahudinya. Sebab Shema dalam pemahaman Semitik Timur ini memiliki begitu banyak nuansa makna, mendengar, mendengarkan, memberi perhatian, memahami, menginternalisasi, merespon, bahkan mengandung dalam gagasan Ibrani, mendengarkan artinya mematuhi, yaitu suatu respon yang aktif. Sikap ketaatan ini dalam ungkapan yang lain adalah takut, segan, hormat. Misalnya takut akan Allah, mengandung gagasan taat yang selalu mendengarkan dan melakukan apa yang diperintahkan Allah. Dari filosofi Shema, muncul suatu pemahaman bahwa penyembahan tertinggi kepada Allah bukanlah ketika mulut seorang itu bersuara memuji-muji Tuhan, tetapi justru di dalam kediaman dengan Shema, mendengar. Itulah penyembahan yang tertinggi. Dalam pemahaman orang Yahudi, studi Bible is the highest worship. Para saga memberikan nasihat kepada orang-orang Yahudi bahwa salah satu cara mereka dapat menyembah Tuhan adalah melalui belajar tentang firman Tuhan. Talmud Torah Yoter Gadol Mikol Hamitzvot. Mempelajari Torah lebih besar nilainya daripada melaksanakan seluruh perintah Taurat itu sendiri. Ketika berdoa dan menyanyi, mulut kita bicara kepada Tuhan. Tetapi saat kita studi Bible, kita berdiam. Dan Allah lah yang memperdengarkan sabda-sabdanya. Mendengar dalam hening. Shomea Basheket. Apa sih maksudnya? Bisakah seorang mendengar di dalam hening? Jika tidak ada suara apa-apa, lantas apa yang akan kita dengarkan? Ada satu contoh menarik dari pengertian ini. Seorang wartawan CBS
namanya Dan Ratzer, dalam suatu wawancara bertanya kepada Bunda Teresa dari Kalkuta. Dia bertanya, apa yang Anda katakan kepada Tuhan saat Anda berdoa? Bunda Teresa menjawab, saya tidak berkata apa-apa. Saya mendengarkan saja. Dan Ratzer kemudian meneruskan pertanyaannya. Lantas, apa yang Tuhan katakan kepada Anda? Bunda Teresa menjawab, Tuhan tidak berkata apa-apa. Dia hanya mendengar. Nah, sebelum wartawan itu bertanya lebih lanjut, Bunda Teresa langsung melanjutkan bicaranya. Kalau Anda tidak memahami ini, aku tidak dapat menjelaskannya kepadamu. Nah, pelajaran apa yang kita dapatkan dari isi wawancara itu? Ternyata doa itu bukan berisi rentetan permintaan atau mulut yang memuji-muji Tuhan. Doa yang isinya berisi rentetan permintaan-permintaan menandakan orang itu egois dan tamak. Doa yang isinya memuji-muji Tuhan bisa saja loh tidak tulus. Ketika doa yang kita sampaikan untuk diperdengarkan juga kepada orang-orang di sekelilingnya, isi dari doa itu bisa secara tidak sadar diperdengarkan sebagai ajang pamer. Betapa piawainya dia merangkai kata-kata yang indah untuk Tuhan. Doa yang bagus diucapkan bisa menjadi ria. Anda tahu ria? Ria berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata Ibrani ra'ah, yang artinya melihat. Jadi, ria adalah memperlihatkan diri kepada orang lain agar keberadaannya baik ucapan, tulisan, sikap maupun amal perbuatannya untuk diketahui orang. Ria dalam pengertian sederhananya adalah cara untuk narsis, pamer. Berdoa kok narsis? Bisa saja loh orang pamer kesalehannya. Makna mendengar dalam hening. Shomea Basheket. Dicatat dalam Mazmur 19 ayat 2-4. Hasyamayim mesaprim kevot el. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Umma aseh yadaf magid harakia. Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Yom le yom yabia omer. Hari meneruskan berita itu kepada hari. Filailah lilailah yekafedaat. Dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. En omer ve'en devarim. Tidak ada berita, tidak ada kata. Beli nishma kolam. Suara mereka tidak terdengar. Perhatikan Mazmur 19 ayat 2-4 ini mengajarkan kepada kita kedahsyatan pekerjaan Allah tanpa perlu suara kata-kata yang berisik untuk diperdengarkan. Namun seseorang dapat mendengarnya. Shema dalam artian menyimaknya. Jelas di sini bahwa Shema bukanlah sekedar memperdengarkan rentetan suara dari suatu kata-kata. Shema itu mendengar, bukan membuat noisy atau kegaduhan dengan komplain dan komplain dan komplain. Dari apa yang kita pelajari dari Bunda Teresa tadi, dan juga kaitannya dengan filsafat Yahudi tentang Shema, seseorang itu tak perlu berkata-kata atau bahkan komplain bertubi-tubi dalam upayanya untuk didengarkan. Allah dapat melihat suatu pekerjaan tulus dari seseorang ketika melayani Tuhan tanpa perlu dia berkata-kata untuk menunjukkan betapa banyaknya, betapa dahsyatnya pekerjaan dan betapa repot dan mulianya pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan untuk mendukung suatu pelayanan. Ketika seorang telah berkomitmen untuk suatu pelayanan, banyak-banyaklah mendengar, bukan komplain atau memperdengarkan kepada dunia
perbuatan-perbuatan mulia dengan segala kerepotannya yang sudah Anda kerjakan untuk mendukung suatu pelayanan. Shema itu mendengar. Mendengar, shema, bukan komplain dan mengecam pekerjaan orang-orang lain dalam upaya menonjolkan apa yang sudah dilakukannya. Jika seorang terpanggil dalam suatu pelayanan, jangan komplain, komplain, dan komplain. Pelayanan adalah banyak-banyak mendengar, bukan komplain. Sekarang, simak kegiatan Anda dalam pelayanan. Apakah Anda banyak shema, mendengar, merespon, dan bertanggung jawab? Ataukah justru yang Anda lakukan selama di dalam shema ini adalah komplain dan komplain dan komplain? Bahkan komplain berjamaah, mengecam pekerjaan-pekerjaan rekan-rekan kerjanya. Menuding kamu salah dan salah dan salah, nggak ada benarnya. Bahkan terjadi saling hajar, menghajar secara verbally dan saling membuli. Apakah ini hasil dari etika Kristen dan pendidikan karakter yang baik? Di Shema ini ada mata kuliah khusus etika Kristen dan pembentukan karakter. Mari mengikuti wejangan-wejangan baik di dalamnya dan melakukannya secara nyata. Ketika kita menghadapi seseorang atau kelompok yang rewel terus-menerus dalam suatu pelayanan, perlu kita pertanyakan ketulusannya dalam melayani. Jika kita tulus melayani Tuhan, kita akan melayani dengan rela, dengan gembira dan tulus dan ikhlas, dan juga mengajak orang-orang lain turut bergembira di dalam pelayanan ini. Dengan seluruh bagian tubuh yang bekerja, bukan mulut yang komplain. Saya pernah merasa gagal menjadi guru. Dalam hati saya mengatakan seharusnya kalian menjadi baik dan semakin dewasa di dalam iman. Bertutur kata yang baik, tidak anarki dan muslihat dan drama. Seharusnya penuh kasih dan hormat. Please, saya mohon terapkan Shema. Kekristenan kita di zaman sekarang ini beralih ke sebuah tren noisy religion. Kita begitu mementingkan sound system dan peralatan musik yang mutakhir di gereja-gereja. Ini tentu saja bukan dilarang. Bahwa memang ada yang suka dalam keheningan, ada yang suka juga dalam sorak-sorai, ada yang suka berdiam diri, ada yang suka lompat-lompat. Ada yang suka musik tenang, ada yang suka musik gaduh. Kita melakukan ritual doa dengan bersuara yang kita sebut dengan berbahasa roh itu. Bahkan ketika firman itu disampaikan di gereja, kita cenderung menuntut pembawa firman membawakannya dengan baik, penuh semangat, apalagi yang dapat membuat kita riuh tertawa. Kalau pembicaranya bicara halus-halus biasa, kita bilang itu membosankan. Di suatu Bible study kita pun sering masuk ke dalam suatu perdebatan. Kita suka yang rame-rame. Atas nama apologetika, kita menyuarakan dengan lantang kemampuan berpikir kita yang lebih daripada orang lain. Kadang kita menyuarakan dengan lantang pendapat kita dan menyatakan orang lain salah, orang lain bodoh, tertawa ngakak hahaha hihi, mengatakan dia ngawur, aku yang benar. Namun di samping semuanya itu ada satu cara mengenal Allah di dalam keheningan yang dapat kita rasakan ketika duduk berdiam di depan Alkitab. Juga buku-buku mengenai bahasan Alkitab. Kita membacanya di dalam hening, kita membuat catatan-catatan yang kita anggap penting dari pembelajaran itu. Dalam suasana ini kita tak perlu bersuara, kita mendengarkan saja. Membiarkan Roh Kudus memberikan pengertian-pengertian
dan pesan-pesan Allah yang sampaikan di dalam firman-Nya itu. Marilah membiarkan Roh Kudus itu menyinari pikiran kita, melunakkan hati kita yang cenderung angkuh ini. Iman dan pengetahuan dapat bekerja di dalam hening tanpa suara. Kita baca lagi Mazmur 19 ayat 2-4. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita, tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Yang mendasari semua ucapan manusia adalah perasaan, feeling. Memahami musik tidak selalu dari kerasnya volume suara, tetapi dari keheningan jiwa ketika menghayati musik itu. Kita perlu belajar mendengarkan, dan kemampuan untuk mendengarkan itu juga suatu seni. Bahkan menjadi salah satu seni yang terbesar. Bunyi piano dari 24 Preludes Op. 28 karya dari Frédéric Chopin hanya dapat dinikmati dalam suasana keheningan di mana kita sama sekali diam, tidak bersuara. Di dalam keheningan kita yang hikmat, ada keindahan dalam Shema. Seni mendengarkan dapat kita definisikan dengan lebih tepat melalui hasil penelitian dari seorang antropolog Inggris kelahiran Polandia, Bronislaw Malinowski. Dia juga ahli etnografi dan pakar sosial teori. Pada sekitar 90-an tahun yang lalu, ia mengadakan suatu penelitian lapangan antara penduduk Kepulauan Trobriand di Papua New Guinea. Penelitiannya merefleksikan peran berbicara dalam masyarakat primitif maupun modern. Dia mendapatkan suatu penemuan yang luar biasa yang dibuktikan oleh ilmu psikolinguistik selanjutnya. Bahwa kebanyakan percakapan bukanlah apa yang kita anggap sebagai pertukaran informasi kata-kata. Sebaliknya, percakapan antar manusia itu berfungsi untuk membangun ikatan persatuan pribadi antara orang-orang yang disatukan untuk memenuhi kebutuhan kebersamaan antar insan di dalam suatu persahabatan. Persekutuan akan menciptakan hubungan. Ini melibatkan perasaan yang nyata pada kehadiran orang lain di luar diri kita. Inilah komunikasi, jalinan hubungan atau staying in touch. Suatu pelukan yang diperlukan untuk jiwa kita. Malinowski menyebut ini adalah pethic communion, yaitu hubungan komunikasi yang dilakukan dalam upaya mencapai kesehatan emosional untuk pemenuhan diri, untuk merasa terhibur, untuk merasa nyaman, untuk memupuk kehangatan dengan orang-orang lain. Pethic communion membentuk hubungan yang terbentuk ketika dua orang berbicara. Terlepas dari apa yang mereka katakan, ada musik yang tidak terdengar di luar kata-kata yang dikatakan. Ini adalah pertemuan dua orang atau lebih, di mana masing-masing orang hadir bersekutu, saling mendengarkan di dalam hening. Kalau kita perhatikan, satu semut bertemu dengan semut yang lain, mereka berhenti, seolah bertegur sapa, dan berbicara secara singkat. Lalu kemudian mereka meneruskan perjalanannya kembali. Manusia adalah makhluk sosial, tapi kini sering kehilangan sifat semut itu dan bersikap abai. Mata kita dapat berkomunikasi tanpa kata untuk mengait erat suatu hubungan. Kita dapat merasakan mata yang memperhatikan kita, yang mendengarkan kita, yang menanggapi keadaan kita pada kebutuhan kita. Seperti sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara saat sedang dinner di tempat yang tenang. Hanya dengan berpegangan tangan dan tatap matanya sudah dapat menyelami isi hatinya dengan sangat terdalam. Demikian juga Tuhan kita, Dia tahu apa yang baik, yang kita butuhkan tanpa kita berteriak
meminta. Itulah yang ditulis oleh Raja Daud dalam pencapaian kerohaniannya yang tertinggi. Dia mengatakan, jika Tuhan adalah gembalaku, aku tak perlu ingin. Kita sudah mempelajarinya beberapa minggu yang lalu, Mazmur pasal 23. Daud sang penyair ini mengibaratkan dirinya dengan domba. Dan Tuhan adalah gembalanya yang menemukan tempat yang baik untuk domba, untuk mendapatkan rumput yang baik. Domba diberi makan dan minum dengan air yang melegakan. Daud berkata, aku tak perlu ingin. Ini adalah pernyataannya yang telah mencapai titik kedekatan dengan Allah. Sebegitu dekatnya. Sehingga kita dapat menarik maknanya. Ketika Allah gembalaku, aku tidak akan sempat untuk ingin. Karena apa yang aku perlukan sudah dipenuhi oleh Sang Gembala. Mengenai mendengar di dalam hening. Shomea Basheket. Dari pengalaman saya secara pribadi, ketika saya mendengar seorang bercerita atau curhat, saya berusaha mendengar dan tidak hanya mendengar apa yang dia katakan saja, sembari mendengar rentetan kata-kata yang dia sampaikan, saya berusaha menggali sesuatu yang justru tidak dia sampaikan. Seringkali yang tidak dia sampaikan atau yang tidak dia ucapkan di dalam curhatan seseorang, justru disitulah letak masalahnya. Demikian juga ketika seorang komplain terhadap sesuatu. Saya melatih diri untuk tidak hanya mendengarkan komplainan seseorang itu saja, tetapi juga menggali apa yang tidak dia sampaikan dalam rentetan keluhan-keluhannya. Something unsaid may be the key of the problems. Itulah seni mendengarkan di dalam hening. Dengan memahami ini, suatu narasi yang dibangun oleh seseorang seharusnya tidak sebegitu mudahnya memperdaya seorang pemimpin. Dari gerak-gerik seseorang yang tak terkatakan, justru di situ dapat kita mendengarkan sesuatu dan menggali sesuatu yang disembunyikan seseorang dari suatu rentetan kata-kata yang terucap secara verbali, secara bertubi-tubi. Tuhan juga mendengarkan di dalam hening, tanpa perlu kita membeberkan kata-kata yang dirincikan. Maka janganlah pusingkan untuk menyusun kata-kata yang cantik-cantik yang akan kita panjatkan kepada Allah. Sebab seperti apa yang diteladankan oleh Bunda Teresa, doa adalah tindakan mendengarkan Allah yang mendengarkan kita. Ini adalah Patrick Communion, sentuhan dari dua pribadi, Allah dan umatnya. Ya, ada banyak kata-kata, ada banyak ayat-ayat Alkitab, liturgi, kata-kata motivasi, doa-doa bacaan yang dibangun dari generasi hingga generasi orang-orang beriman ketika mereka mencari kata-kata yang dapat mengekspresikan rasa terima kasih kepada Allah Bapa kita di sorga. Doa yang terucap ada harapan untuk mendapat belas kasihan dari sorga. Namun, mendekat kepada Allah dan mendengarkannya adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban. Pengkhotbah 4 ayat 17. Sebab ada juga kata-kata yang diperdengarkan kepada kita yang melampaui kata-kata. Keheningan dalam hadirat Allah yang memberi makna bagi kata-kata itu. Kadang kita memerlukan keheningan itu. Jimi Hendrix, seorang musisi dan penulis lagu, menulis kata-kata hikmatnya. Knowledge speak, but wisdom listen. Di dalam keheningan, kadang kita dapat mengenal banyak hal. Di dalam keheningan, seringkali membawa kesadaran kita tahu bahwa kita ini dikenal oleh Allah. Banyak orang tidak tahu bahwa mereka sedang berbuat jahat. Untuk itu, Sang Kohelet mengingatkan dalam Pengkhotbah 4 ayat 17. Betapa banyak orang melakukan kejahatan di dalam kata-kata. Mari kita mendengarkan wejangan Sang Kohelet.
Shmor raklecha ka'asher telek el beit ha-Elohim. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Fikarov lismua mitet hakeslim safak. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Ki einam yodeim la'asotra. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Maka belajarlah menjadi dewasa dengan banyak shema. Mendengarkan. Mendengar dalam keheningan, pahami, dan rasakan. Mari melatih diri untuk shema. Mendengarkan dalam hening. Shomea basyeket. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Seringkali kami berisik. Seringkali kami komplain. Tapi kami lupa untuk shema. Tuhan, ampunilah kami jika kami lupa. Engkau saja Tuhan yang mengingatkan kami. Dan biarlah kami lebih dalam lagi untuk shema. Beshem ha'af, Ve'haben, Ve'ruach HaKodes, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Mari kita bersujud dalam nama-Nya. Yesus hadir di tengah kita, menyatakan kasih-Nya dan rendahkan diri di hadapan-Nya untuk mendengar sabda-Nya. Di kekudusan-Nya selamanya memuji dan menyembah. Bersama menyembah di hadirat-Nya, memuliakan nama-Nya, berdoa bersyukur padanya atas kasih kurnia-Nya, dan rendahkan diri di hadapan-Nya untuk mendengar sabda-Nya. Dalam hadirat-Nya selamanya memuji dan menyembah. Mari kita menyembah Tuhan, bersujud dalam nama-Nya. Yesus